Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan juga bunda dan ayahnya sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, setelah liburan panjang kemarin, teman-teman pastinya sekarang lebih bersemangat ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, pekan ini adalah pekan penilaian harian. Tapi di sela pekan penilaian harian, teman-teman sudah harus belajar juga ya. Kita akan masuk pembahasannya di tema 2 ya, atau bahasanya tema 3B ya. Tema 3B itu bukunya warnanya hijau teman-teman ya. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki tema 3B ya teman-teman ya. Di tema 3B ini teman-teman akan banyak sekali menemukan tentang dongeng ya. Dongeng itu apa sih Ustazah ya? Nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas dongeng, Ustazah akan bercerita sedikit tentang Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad kan menyebarkan ajaran agama Islam ya teman-teman ya, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam agamanya Allah ya kan. Nah, waktu Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir, kemudian orang-orang yang ada di Arab itu untuk masuk ke dalam agama Islam, Nabi Muhammad itu diejek ya kan, kemudian dituduh, Al-Qur'annya juga dituduh. Jadi mereka orang-orang kafir itu menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad atau Nabi Muhammad itu adalah dongeng, katanya gitu. Apa yang disampaikan Muhammad itu semuanya adalah dongeng gitu, kata mereka ya, kata orang-orang kafir. Padahal bukan teman-teman. Al-Quran atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan dongeng teman-teman ya. Isi dari Al-Quran adalah teman-teman, ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Jadi bukan dongeng gitu ya. Salah itu orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, terus dongeng itu apa Ustazah? Dongeng itu adalah, kita lihat ya, dongeng adalah sebuah cerita hayalan, cerita yang gak nyata, gak beneran terjadi, itu hayalan ya, atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, kok bisa ada cerita kayak gitu? Biasanya dongeng itu dibuat dikarenakan terinspirasi dari suatu peristiwa ya. Nah, itu adalah dongeng. Jadi Al-Qur'an bukan dongeng ya teman-teman ya. Nah, teman-teman udah paham ya bedanya Al-Qur'an dan dongeng? Jelas berbeda dong ya kan? Ya, karena kalau dongeng itu adalah cerita hayalan ya kan? Nah, di buku tema 3B nanti teman-teman akan banyak menjumpai dongeng-dongeng ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita membaca dongeng, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Apa saja Ustazah? Yang pertama adalah tanda baca. Jadi ketika kita akan membaca dongeng, teman-teman harus memperhatikan tanda bacanya. Jika ada titik, teman-teman harus apa? Harus berhenti. Terus jika ada koma, maka berhentinya sebentar. Lanjut lagi baca ceritanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada tanda seru dan ada tanda tanya. Semua itu harus diperhatikan di tanda baca itu ketika kita membaca dongeng. Nah, selanjutnya setelah kita memperhatikan tanda baca, apalagi yang harus kita perhatikan sebelum kita membaca dongeng? Yang kedua adalah lafal. Lafalnya harus jelas. Jadi dongeng itu biasanya berasal dari daerah-daerah yang berbeda ya kan. Contoh dongeng Tangkuban Perahu, dia dari Jawa Barat. Nah, biasanya dongeng aslinya menggunakan bahasa dari daerah setempat. Nah, meskipun bahasanya daerah atau bahasanya berbeda, kita harus memperhatikan lafalnya biar orang-orang yang dengar bisa mengerti ya. Kemudian yang ketiga adalah intonasinya. Intonasi itu adalah suara kita ketika membacakan dongeng tersebut ya teman-teman ya. Nah, setelah kita memperhatikan beberapa tahapan dalam membaca dongeng, sekarang kita lihat yuk
dongeng yuk, kita lihat ya sama-sama ya. Ya, maaf ya teman-teman ya, ada iklan sebentar nih. Ya, ada abang-abang jualan galon yang lagi lewat ya. Maaf ya, sebentar. Ustazah tunggu sebentar sampai suaranya hilang ya. Oh, ternyata dia berhenti. Ya udah kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut. Ya, yuk. Selanjutnya ini adalah kisah tentang Edo ya. Ya, cerita Edo dan orang tuanya dan keluarganya. Mau pergi kemana Edo itu ya? Di mobil itu Edo mau pergi kemana ya? Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 4 ya. Di situ Edo dan keluarganya akan bepergian teman-teman. Saat libur sekolah, Edo diajak ayah dan ibu untuk pulang ke Papua. Siapa yang udah pernah ke Papua? Masya Allah, seru ya. Ustazah belum pernah nih, mudah-mudahan kita pernah ke sana ya nanti ya. Ya, Edo senang pulang ke kampung halaman. Di Papua masih banyak hutan teman-teman. Ayah bercerita kepada Edo, hutan sangat bermanfaat bagi manusia. Keberadaan hutan juga tergantung dari manusia, sehingga hutan dan manusia saling membutuhkan. Nah, itu adalah kegunaan hutan ya teman-teman ya. Siapa yang pernah lihat hutan? Nah, ini Ustazah kasih gambar hutan. Nah, ini ya. Ini adalah gambar hutan, teman-teman, ya. Ini adalah gambar hutan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat ya di halaman 4 sampai 5 ada satu dongeng. Ya, kita akan membaca bersama-sama ya dongengnya ya, teman-teman ya. Ya. Pohon yang sombong. Judul dari dongengnya apa teman-teman? Pohon yang sombong. Iya. Suatu hari di sebuah hutan, ada pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai. Pohon tersebut berdaun lebat dan kokoh. Ia adalah pohon tua yang sudah berumur. Pohon-pohon lain sudah mati karena kehujanan dan kepanasan. Hal tersebut membuat pohon tua menjadi sombong. Setiap penghuni hutan meminta bantuan, ia selalu menolak. Ada burung yang mendekat. Burung itu adalah burung kenari. Pohon, matahari sangat menyengat. Bolehkah aku berteduh? Kenari berkata kepada si pohon, ya kan? Apa kata sang pohon? Pohon pun berkata, tidak. Jika kau hinggap di rantingku, kau akan meninggalkan kotoran. Itu akan membuatku kumal dan bau, kata si pohon. Nah, tidak jauh dari situ, kancil pun melihat, ya kan? Kancil pun melihat apa yang pohon katakan kepada burung kenari. Hei pohon, bagaimana rasanya kau berada di cuaca panas? Kata si kancil. Rasanya sejuk. Aku punya daun lebat sehingga aku tidak merasakan panas. Aku punya akar yang menjangkau sungai sehingga aku tidak kehausan. Kancil bilang gini. Wahai pohon, bolehkah aku berlindung di sini? Tidak. Kau harus cari pohon yang lain, kata si pohon. Kancil kesal mendengar jawaban tersebut. Kancil langsung menemui ulat. Kancil minta bantuan ulat untuk memberi pelajaran pada pohon yang sombong itu. Ya, kemudian ulat memanggil teman-temannya. Banyak banget ulatnya ya. Ulat memanggil teman-temannya. Mereka berbondong-bondong mendatangi pohon untuk memakan dedaunannya. Kemudian apa yang dilakukan pohon? Pohon pun berteriak-teriak, ya. Pohon pun berteriak-teriak mengusir ulat-ulat itu dari tubuhnya. Hei ulat, kalian pergilah, jangan makan daunku, kata si pohon. Kata ulat, daunmu sangat enak, aku akan menghabiskannya. Lihatlah pohon, sekarang kau tidak dapat sombong lagi, kata si kancil. Kau benar, aku menyesal, aku tidak sanggup melawan ulat yang kecil. Mereka banyak, aku tidak akan bersikap sombong lagi. Tolong maafkan aku kancil, tolong maafkan aku.
Kancil menyuruh ulat berhenti untuk memakan daun-daun dari pohon itu. Nah, sejak saat itu pohon pun sudah tidak sombong lagi. Mereka sudah apa? Sudah bisa berteduh di bawah pohon. Ya, itu adalah kisah pohon yang sombong. Akhirnya pohonnya tidak apa teman-teman? Pohonnya tidak sombong lagi. Ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah cerita tentang pohon yang sombong. Sekarang di halaman 5, teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaannya, teman-teman. Ya, kita lihat. Jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut? Yang berperan di cerita dongeng tersebut ada siapa aja? Ada burung kenari, ada pohon, ada siapa lagi teman-teman? Ada kancil dan juga ada ulat. Nah, itu adalah tokohnya ya, tokoh-tokohnya. Kemudian apa ciri-ciri pohon dalam dongeng tersebut? Cirinya pohonnya seperti apa? Kalau ciri fisik tidak usah ya, ciri-ciri dari pohonnya nggak usah. Sekarang ciri adalah sifat yang dimiliki pohon itu. Di cerita pertama apa? Pohonnya gimana? Sombong ya? Iya, betul. Tidak mau menolong. Nah, itu adalah ciri-ciri pohon. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa pohon tersebut menjadi sombong? Kenapa dia sombong? Karena dia merasa dia tidak membutuhkan orang lain, ya kan? Dia tidak kepanasan karena daunnya banyak, lebat. Kemudian dia tidak membutuhkan hewan-hewan yang lain untuk mengambilkan air. Karena apa? Karena dia mempunyai akar yang menjangkau ke sungai. Jadi akarnya diserap, akarnya menyerap air, kemudian dia jadikan sebagai apa? Sebagai minumannya dia. Jadi dia merasa tidak membutuhkan siapapun untuk menolongnya, ya. Pertanyaan keempat, mengapa kancil ingin berteduh di bawah pohon? Karena kancil merasa apa teman-teman? Karena kancil merasa udaranya panas, ya kan, mataharinya bersinar terik gitu. Bagaimana cara kancil memberi pelajaran kepada pohon tersebut? Bagaimana? Iya, kancil meminta pertolongan kepada ulat-ulat untuk memakan daun-daun yang ada di pohon tersebut, supaya pohon tersebut tahu bahwa tidak boleh apa? Sombong lagi gitu. Ya, teman-teman ya. Itu adalah cerita tentang pohon yang sombong. Nah, teman-teman, nanti jawab pertanyaannya ya yang ada di buku halaman 5. Nah, setelah kita mendengarkan cerita tentang kancil, salah ya. Setelah kita mendengarkan cerita tentang pohon yang sombong, sekarang Ustazah akan melanjutkan dongeng. Ada lagi dongeng di halaman 10, teman-teman. Teman-teman bisa buka halaman 10 ya, teman-teman ya. Yuk, kita cari dulu halaman 10 dan 11. Di situ ada dongeng lagi. Ustazah akan bercerita lagi ya. Ustazah bantu teman-teman untuk mendengarkan dongengnya ya. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 10 dan 11. Sudah siap? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gambar apakah ini? Iya, cerita tentang pengembara dan sebuah pohon. Pohon lagi ya teman-teman ya. Iya, pengembara dan sebuah pohon ya. Kenapa harus pohon lagi Ustazah? Karena kita tadi lagi bahas tentang hutan ya kan. Karena di Papua, tempat tinggal neneknya Edo, itu banyak sekali hutan ya kan. Kalau hutan itu berarti pohon ya. Di dalam hutan terdapat banyak pohon. Nah, sekarang kita lihat pengembara dan sebuah pohon. Ya, Ustazah akan bacakan ceritanya ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman sambil melihat tayangan dari video ini, teman-teman juga bisa lihat bukunya halaman 10 dan 11 ya. Baik. Pada suatu hari di musim panas ada 2 orang pengembara ya teman-teman ya. Pengembara itu orang yang sedang melakukan perjalanan ya. Ada 2 orang pengembara bernama Rian dan Mamat. Mereka sedang berjalan di gurun pasir. Daerah ini terkenal dengan udara yang sangat panas dan sulit mendapatkan air ya. Rian dan Mamat dibesarkan di daerah gurun. Walau mereka sudah terbiasa dengan udara gurun yang panas,
Tetapi hari ini mereka tetap merasakan kepanasan, ya. Mereka tersiksa dengan udara yang panas dan menyengat. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil melepaskan rasa lelah. Udaranya panas sekali, ayo kita istirahat sejenak, kata mereka, kata Rian. Baiklah, aku juga sudah merasa lelah, kata Mamat. Mereka melihat sekeliling, kemudian dilihatnya pohon yang besar, ya. Dilihatnya pohon yang besar, ya. Sebaiknya kita istirahat di sana, kata Mamat sambil menunjuk sebuah pohon. Mereka segera berjalan. Ke arah pohon tersebut. Kemudian duduk meletakkan barang dagangan mereka. Ah, nyaman sekali, kata mereka. Kata Rian sambil bersandar ke batang pohon. Mamat mengikuti sahabatnya yang bersandar di pohon. Udara yang sejuk di bawah pohon membuat mereka mengantuk. Agar tidak tertidur, mereka berbincang-bincang tentang barang dagangan Rian yang duduk bersandar pada batang pohon, menatap ke atas pohon. Rian mengamati daun pohon yang melambai tertiup angin. Sayang banget ini pohon sebesar ini tidak ada gunanya, kata Rian. Seandainya pohon ini memiliki buah yang dapat kita makan, pasti enak banget, kata Rian. Pasti lebih bermanfaat, apalagi batangnya yang besar ini tidak dapat digunakan sama sekali. Andai kata batang ini dapat digunakan sebagai kayu, pasti ini lebih berguna, kata Rian. Mamat mengangguk-angguk, tanda setuju dengan apa yang diomongkan Rian. Benar katamu, Rian, dasar pohon tidak berguna, kata Rian. Nah, tiba-tiba pohon tersebut berbicara. Jangan tidak tahu terima kasih. Ketika kalian kepanasan dan kelelahan, bukankah kalian berlindung di bawahku? Andai aku adalah pohon buah, bagaimana jika buah itu jatuh saat kalian duduk di bawahku? Bukankah kalian akan terluka nanti? Atau jika batangku dapat digunakan sebagai kayu, bukankah aku akan segera dipotong oleh orang? Lantas, kalau tidak ada aku, di mana kamu akan berteduh di bawah terik matahari ini? Di mana kamu akan bersandar melepas lelah? Kata pohon. Rian dan Mamat segera minta maaf kepada pohon tersebut dan mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi tempat berlindung mereka di saat panas. Ya, itu ya teman-teman ya, cerita tentang Mamat dan Rian. Nah, dari cerita tersebut teman-teman bisa lihat halaman 11 ya. Ada pertanyaannya. Siapakah tokoh dalam dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon? Tokohnya siapa aja? Orang yang ada di situ siapa aja? Atau bukan hanya orang ya, siapa aja yang terlibat dialog atau berbicara di cerita tersebut? Ya, ada Rian, ada Mamat dan juga pohon. Kemudian yang kedua, apa yang membuat dua pengembara tersebut ngantuk? Mereka ngantuk kenapa? Karena kelelahan, mereka habis berjalan jauh banget, ya kan? Kemudian yang ketiga, mengapa dua pengembara tersebut ditegur oleh pohon? Kenapa mereka ditegur sama pohon? Karena mereka apa? Mereka tidak berterima kasih, malah mereka mengejek pohon, bilang pohon ini tidak berguna, seperti itu ya. Padahal mereka apa? Mereka menggunakan pohon itu untuk apa teman-teman? Untuk berteduh. Nah, selanjutnya, apa yang akan terjadi jika pohon tersebut ditebang? Apa yang akan terjadi? Mamat dan juga Rian tidak punya tempat untuk berteduh ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa kegunaan pohon bagi manusia berdasarkan dongeng tersebut? Kegunaannya apa teman-teman? Banyak banget ya kan? Kegunaannya untuk tempat berteduh. Terus pohonnya bisa kita gunakan sebagai kayu bakar. Terus buahnya bisa kita makan. Nah, itu adalah kegunaan pohon bagi manusia. Nah, sekian ya teman-teman ya. Itu adalah dongeng dari Pengembara dan Pohon ya. Nah, teman-teman,
Silahkan jawab pertanyaannya ya, ada di halaman 11. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk sekolah. Mohon maaf jika banyak banget salahnya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.